Apakah kita akan tetap setia dengan segala kebaikan dan nilai-nilai kebenaran bila kita sudah ada di dalam puncak kesuksesan hidup kita? Rata-rata orang tidak demikian, saudara. Meskipun ada yang demikian, tidak semua orang mempunyai sikap yang sama di dalam hidup sukses atau senangnya. Namun bila dikatakan pula bahwa orang mengikuti kejahatan, menyembah Allah-Allah asing, oleh karena mereka tidak disertai dengan damai sejahtera, oleh karena tuntutan kebenaran begitu berat kepadanya, dengan hukum-hukum yang mengikatnya, sehingga mereka membutuhkan Allah lain yang memberi kebahagiaan dan ketenangan. Itu juga tidak alkitabiah. Mari kita pelajari. Di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 12 dinyatakan demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah, di sini kita tahu Rehabeam ternyata menyembah Allah asing bukan karena dia dituntut oleh hukum Allah dengan ketat menjadi beban baginya, tetapi justru karena penyertaan Allah kepadanya, maka Israel kuat pada masa awal pemerintahan Rehabeam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Rehabeam dan seluruh Israel itu menjadi kokoh dan kekuasaannya teguh. Itu adalah karena dia mengikuti jejak Salomo, ayahnya dan neneknya atau kakeknya Daud. Di pasal 11 dari 2 Tawarikh ayat 17 dikatakan, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Nah, saudara-saudara, di sini mengikuti jejak Daud dan Salomo berarti setia dan menyembah Allah saja. Allah Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan Mesir dan memberi kebesaran kepada Daud dengan kemenangan berlimpah atas bangsa-bangsa asing dan memberi kebesaran kepada Salomo. Rupanya Rehabeam mengikuti jejak Salomo. Puncak kekuasaan dan kemegahan kebesarannya, dia jatuh penyembahan berhala, mengikuti istri-istrinya yang tidak beralahkan Allah Israel, Allah Daud, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Oleh karena tergoda oleh istrinya yang begitu banyak, Rehabeam jatuh karena apa? Apakah seperti Salomo itu? Kita dapat mempelajarinya di kitab ini. Pada akhirnya Salomo bertobat. Pasal 12 ayat 13. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Ia berumur 40 tahun pada waktu menjadi raja dan 17 tahun lamanya memerintah Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Ayat 12, ia berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Ia tidak tekun mencari Tuhan. Dan di kitab Raja-Raja kita tahu bagaimana Rehabeam melakukan penyembahan berhala di gunung-gunung pengorbanan. Nah, saudara, Rehabeam jatuh kepada penyembahan Allah asing bukan karena dia tidak diberkati Allah. Dia justru jatuh pada puncak kekuasaannya, kekuatannya setelah 3 tahun kerajaannya Yehuda diperkuat. Dan ini memperkuat pemerintahan Rehabeam dengan orang-orang yang telah membulatkan hatinya mencari Tuhan Allah Israel, mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sehingga di sini nyata, setiap kesetiaan kepada Allah selalu berbuah, Allah menyertai mereka. Sehingga Rehabeam sukses. Namun dikatakan pasal 12 ayat 2, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Nah, disinilah kejatuhan Yehuda diserang oleh bangsa-bangsa lain. Beginilah firman Tuhan kepada Rehabeam melalui Nabi Semaya. Dan pemimpin Yehuda yang berkumpul itu pun diberitahu bersama dengan Rehabeam. Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Yerusalem dijarah oleh Sisak Raja Mesir. Tapi beruntung kemudian raja merendahkan diri, surutlah muka Tuhan, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Bagaimana pertobatan Rehabeam?